Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, saya datang di sini tepat waktu ya. Ya, jadi saya datang jam setengah 10 kurang sedikit ya. Dan saya sampaikan bahwa saya ini setiap datang untuk mengisi pelatihan-pelatihan itu selalu datang sebelum waktu ya, biar sampean apal pokoknya nanti kalau saya selalu datang lebih awal ya. Kita mulai saja biar sampean-sampean yang datang awal merasa beruntung ya, dan yang terlambat merasa rugi ya. Pengajian kita hari ini adalah tajwid tuntas katanya gitu ya. Nggak tahu nanti tuntas atau tidak ya. Kita mulai sekarang dan nanti istirahat setengah jam untuk sholat zuhur ya. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk memulai pelajarannya. Mari kita membiasakan Al-Fatihah itu kita baca bersama-sama. Soalnya ada kritikan ya dari ulama-ulama Al-Quran yang mengatakan bahwa seluruh bacaan Al-Quran yang menjadi bacaan sehari-hari terlalu biasa dibaca, akhirnya bacanya itu tidak sungguh-sungguh. Al-Fatihah gitu aja gitu ya. Iya. Apalagi bacaan itu sudah masuk sebagai wirid gitu ya, masuk dalam tahlil, masuk dalam seperti Fatihah, seperti ayat kursi, aman lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Ikhlas, Falaq, Nas itu mesti membacanya itu ya malas membaca dengan apa? Dengan tajwid yang sempurna ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sambil menunggu yang lain ya, ini Al-Fatihah ini ya. Saya sampaikan bahwa sebenarnya sama saja, sama-sama Al-Qur'annya ya. Tapi kelihatannya orang-orang itu ingin lebih mengkhususkan Al-Fatihah ini bacanya lebih sempurna, lebih fasih ya. Walaupun di dalam sholat itu ya tidak dituntut untuk sefasih-fasihnya. Seandainya dituntut sefasih-fasihnya sesempurna mungkin, cari imam sholat kesulitan ya. Banyak masjid-masjid kosong, tidak ada imame gitu ya. Ya. Ada batasan-batasan bacaan itu sah ya. Ada bacaan-bacaan batasan-batasan bacaan itu mengikuti mematuhi norma-norma bacaan, yang mana norma-norma ini kadang-kadang kaitannya hanya keindahan saja ya, tidak sampai membuat bacaan itu, sholat itu tidak sah. Satu contoh, waladhdallin yang panjangnya itu 6
harokat. Seandainya kurang setengah harokat, masa diulang lagi ya? Iya. Seandainya kurang satu harokat, masa sudah terlanjur makmumnya amin, kemudian imamnya merasa salah terus diulang lagi pokoknya ya? Ya enggak ya. Tapi kita latih di luar sholat ya sempurna mungkin. Nanti kalau sudah di sholat, jangan sampai sholat itu habis konsentrasinya untuk tajwid, yani sampai merem-merem gitu, sampai nggak tahu artinya tuh. Ya kalimat-kalimatnya sudah nggak ingat sudah, pokoknya tajwid ya. Ya rugi kita ya. Di sini untuk siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang terpanjang dalam surat Al-Fatihah. Umumnya orang-orang itu tidak cukup nafasnya, kecuali kalau membacanya cepat. Ya, kalau membacanya tartil biasanya tidak sampai. Yang tidak sampai itu orang-orang sudah tua dan orang-orang muda sehingga kayak mam ya semua. Sampai kayak selambekan mana gitu ya. Solusinya bagaimana kalau kita tidak sampai? Solusinya ada beberapa solusi. Pertama yaitu ini yang paling aman, yaitu dibaca diwakafkan pada alaihim yang kedua. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terus diulang ghairil maghdubi alaihim. Susuk, ya di susuk itu apa? Sampai waladdallin itu nafasnya masih lebih. Tapi tidak populer di Indonesia, tidak populer ya. Imam-imam seperti itu. Kalau Malaysia sudah semuanya begitu ya. Memang. Nah, baru-baru ini di video ada Ustaz Aiman Sweet ya, Aiman itu pakar tajwid dari Syria yang ada di Saudi Arabia. Itu mentasbih bacaan orang yang wakaf pada alaihim pertama terus tidak mengulang, itu disalahkan. Lu jangan begitu ya. Wakaf di alaihim yang kedua terus mengulang lagi ghairil maghdubi gitu ya. Karena ini dianggap aneh sampai ada orang bilang, "Loh, apakah ada wahyu yang baru turun ya? Selama ini kan enggak ada bacaan begitu-begitu itu ya." Wahyu turun ya. Ya. Permasalahannya Saudi Arabia, baik di Mekah maupun di Madinah, prakteknya wakaf pada alaihim yang pertama dan tidak mengulang. Ya, semuanya sudah begitu. Apakah salah? Ya tidak juga ya. Karena di Fatihah ini ada pendapat yang mengatakan bahwa Fatihah itu sepakat memang 7 ayat. Tapi ada yang 7 ayat itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu belum masuk surat. Seperti surat-surat yang lain kan bismillah di luar surat. Bismillah bukan ayat 1. Nah, 7 itu gimana ngitungnya? Ngitungnya yaitu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, nanti siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat. Karena ayat maka boleh dipakai wakaf walaupun maknanya belum sempurna boleh ya. Tidak sekedar boleh, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Itu wakaf di setiap ayat ya. Biarlah mereka mengikuti mazhab mereka, pendapat mereka, yaitu dimulai dari alhamdulillah terus siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, maka pada alaihim yang pertama. Ya. Jadi kalau kita tetap mengikuti pendapat bahwa Fatihah itu dari bismillahirrahmanirrahim sudah ayat, maka siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu 1 ayat. Ya.
tidak ada alasan untuk wakaf di tengah-tengah. Kalau memang nafas tidak cukup, ya diatur seperti itu tadi. Wakaf alih yang kedua diulangi dari ghairil maghdubi. Tapi seandainya tidak begitu, ya gimana tidak begitu? Ya kita ikut-ikut saja dengan pendapat mereka umpamanya, ya monggo ya. Atau solusi diantaranya adalah mengkorting ya panjangnya waladhdallin sak aridnya ya. Kemudian sampai nafasnya diambil dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya wis. Sing dolnya mestinya 6 dikurang menjadi 4, lin biar bismillahirrahmanirrahim pakai 6. Sing lin itu gak sampai sudah. Apa-apa gitu ya. Iya, daripada soalnya kesalahan yang berkaitan dengan wakaf itu efeknya kepada makna lebih daripada sekedar kurang fasih, sekedar kurang panjang. Ya, coba kita ulang lagi Al-Fatihah. Saya menyarankan Al-Fatihah itu ya mat arid yang ada di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu panjangnya berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, harus istiqomah, ya ini harus seragam sama semuanya. Jangan sampai ini yang ini 2, yang itu 6, ya enggak tentu, enggak boleh ya. Ya. Tapi saya secara pribadi menyarankan ya jangan pakai yang 6. Terus kan pola nafasnya gak cukup pakai 6 gitu ya. Ya, kalau orang Malaysia memang semuanya pakai 6 semuanya. Sampai wong India loh, rungono mesti ngono. Terus kadek lagu ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya apik ya. Karena salat tidak tergesa-gesa. Salat mesti suwe ngono ya. Ya, kene kudu biluk semari ya sana lama. Orang Malaysia sebaliknya mengkritik orang Indonesia yang azan. Orang budak Indonesia itu kalau azan itu ya. Iya, orang makan nasi segini tuh ya. Ya sudah habis itu azannya belum selesai gitu ya. Muadzin di enak-enak ditawak gawak. Kalau baca Al-Qur'an singkat-singkat. Ya. Iya. Jangan pakai 6 wis ngaku wae napasnya kok jangan-jangan membiasakan 6 nanti ketemu ayat yang panjang nanti kita enggak sampai yang sedengan saja yang pakai berapa 4. Dikhawatirkan kalau kita pakai 6 akhirnya itu loh terbiasa semuanya 6. Mat wajib ya 6, mat lazim mujaiz ya 6 semuanya ketularan gitu. Kita enggak pinter mengendalikan itu enggak bisa ya. Ya walaupun enggak apa-apa nek sampean bisa mengendalikan panjangnya 4 harokat seperti mat wajib gitu ya. Jangan pakai 2 walaupun boleh. Kenapa? Kalau sampai tartil pakai 2 nanti baca cepat hilang kabeh men ya. Matnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ya kan itu sa'id itu ya. Ya, kita jaga saja mat arid berapa? Iya, pakai 4 saja. Ya. Ini bukan melarang yang pakai 2 pakai 6, tapi ini namanya menjaga jangan sampai nanti ada efek yang itu tadi ya. Ulang lagi Fatihah dan kita praktekkan wakaf pada alihim yang kedua. Hanya sekedar kita praktekkan tapi nanti dalam prakteknya di rumah tersah sampean ya. Sampai mungkin ada enggak usah aku nafasku panjang kok ya cukup kalau masih lebih ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya, seperti itu gitu ya. Nah, ini yang cara jangan sampai nanti waladhdallin tidak cukup apa nafasnya ya. Mari kita memulai tajwid ini selengkapnya, tapi saya pilih-pilih mana yang penting ya, karena saya yakin bahwa sama sudah mempelajari ya, sudah mungkin hanya keterangan-keterangan yang penting harus disampaikan. Umpamanya sahabat sudah hafal hurufnya izhar, hurufnya ikhfa ya, tinggal prakteknya saja mana yang salah harus dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, dasar-dasar ilmu tajwid. Setiap ilmu pasti mempunyai dasar-dasar yang harus dipahami. Berikut ini kami sebutkan dasar-dasar ilmu tajwid, antara lain definisi tajwid ya. Tajwid itu dari kata-kata jawwada yujawwidu, yang artinya memperbaiki, menyempurnakan, mengindahkan dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan tajwid itu artinya begitu, maka orang membaca Al-Qur'an dengan tajwid harus menjadi indah. Jangan sampai kebalikannya, karena tajwid akhirnya bacaan kaku ya. A'udzu billahi minasy. Apa ya gini nih tajwid ya? Tajwid itu membuat bacaan indah. Ya. Apakah tidak boleh orang pakai lagu? Boleh, malah disuruh ya. Cuman ada pendapat-pendapat seperti orang Syria berpendapat bahwa lagu itu memang disuruh, tapi tidak disuruh pakai lagu yang ada namanya, ada notnya. Pokoknya belajar kan dengan lagu apa? Pakai sobab. Dengan lagu apa? Pakai nahawan. Itu tidak disuruh ya. Karena apa? Dengan pakai lagu itu akhirnya memaksa-maksa. Wah, sakjane wae mudun kok munggah disalahno. Oh, iku wae mudun iku sakjane ya. Jadi lagu itu sudah apa yang keluar dari dirinya gitu loh. Tapi orang Mesir enggak ya. Ada lebih baik atau kita pelajari, ada apa makom-makom ya, ada notnya gitu ya, ya sehingga orang Mesir itu masya Allah ya. Nah, kalau Saudi Arabia bagaimana? Saudi Arabia itu pada umumnya qori Saudi Arabia itu pakai lagu-lagu yang biasa dipakai oleh para qori, tapi istiqomah ya. Umpamanya Huzaifi lagunya pancet ikut tak salawase ya, Hudes ya itu saja ya. Yang ini sukanya lagu Hijazi ya itu saja ya. Mungkin itu lebih baik untuk imam-imam loh ya. Soalnya imam itu jangan sampai di tengah-tengah sholat itu mikir tak enggono nang di lagu ini ya. Ya bae wong-wong blenger ya. Sampai mikir ngono pada tengah-tengah sholat bae wong blenger ya. Sehingga ya mikir no lagu gitu ya. Ya untuk sholat itu tetap saja satu saja. Saya bisa mencontoh lah, saya ingin seperti orang Saudi, seperti Syria, orang Mesir, gimana gitu ya. Nah, yang penting tajwid jangan sampai kacau. Walhasil tajwid ini programnya adalah membuat bacaan itu bagus, fasih, ya, indah. Tidak sekedar hanya fasih tok ya.
tidak sekedar hanya hurufnya miji-miji, tapi enak. Karena dalam sejarah Rasulullah ini pernah malam hari berjalan masuk ke kampungnya Abu Musa al-Asy'ari, yang mana keluarga Abu Musa al-Asy'ari itu adalah orang-orang ahli baca Al-Quran dan suaranya enak-enak ya. Terus Rasulullah pagi hari berkata kepada Abu Musa, "Hai Abu Musa, aku tadi malam lewat di sebelah rumahmu. Sungguh kamu telah diberi seruling daripada serulingnya Nabi Daud." Ya. Maknanya bacaanmu enak. Kata Abu Musa al-Asy'ari, seandainya saya tahu bahwa engkau lewat, saya bisa lebih enak lagi wahai Rasulullah ya. Tak enak no maneh gitu ya. Ya, mungkin ini sebagai alasan ya kita baca enak dan sebagainya itu ya. Cek jamaah kerasan gitu ya. Bahkan kadang-kadang enak itu bisa membawa kekhusyuan. Karena ini terbukti saya pernah pulang dari Masjid Madinah ke hotel. Di sebelah saya ada orang tuh rasan-rasan. Saya jengkel sama imam tadi ya. Kenapa? Terus, loh Pak, kenapa? Bacanya bagus tadi. Ya justru itu. Bacanya bagus, bacanya cuma sedikit gitu ya. Jengkelnya lo kok sedikit kok nggak banyak ya. Kalau kita kan kebalikannya jengkel gitu. Mutan aja wow nih, gak enak ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau enak itu ya walaupun berapapun bisa tahan lah. Kalau enak bisa tahan lah. Ya. Sayyidina Umar ketika apa? Taraweh dijadikan satu imam ya. Dulu itu taraweh itu imam ya. Seperti di Masjidil Haram Mekah itu zaman dulu katanya. Ini yang cerita Said Alwi Muhammad bin Alwi. Dulu itu grup-grup, ini taraweh 1 juz, ini taraweh Al-Hakumut Takatsur, ini taraweh 3 ayat dan seterusnya gitu. Orang milih-milih gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini dijadikan satu Sayyidina Umar, dipilihkan seorang imam qori yang suaranya enak gitu ya. Makanya ya sampean tahu diri ono sing enak sampean wis mau cek seneng, cek kerasan ya, umpamanya gitu ya. Ya seperti itu. Jadi yang dijadikan imam itu Ubay bin Ka'ab yang qori'nya lah gitu loh pada saat itu ya. Sudah ya. Jadi tajwid itu untuk mengindahkan, dan tajwid ini adalah suatu ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat Al-Quran dari sisi hak huruf, yakni haqqaha. Haknya huruf seperti makhrajnya, sifatnya dan seterusnya ya. Huruf yang harus tebal ya harus ditebalkan, huruf yang tipis harus ditipiskan. Walaupun tebal tipis tidak berpengaruh pada arti gitu ya. Mustahaqqaha itu tuntutannya, yakni apabila huruf bertemu dengan huruf lain, apakah huruf itu berubah? Seperti man, ada nun mati ya, jatuh lafaz seperti man ya. Man nun disukun berarti an, terus ketemu iya berubah menjadi mai ya. Min ketemu kaf menjadi ming ya. Termasuk juga mat umpamanya ya 2 harokat, begitu ketemu hamzah menjadi 4 harokat ya. Tapi yang kedua ini justru yang meramaikan ilmu tajwid ya. Jadi tajwid itu haqqaha wa mustahaqqaha. Wa mustahaqqaha adalah hukum-hukum yang terjadi ketika huruf bertemu satu dengan yang lain. Seperti manusia, ada orang sebetulnya kikir sekali, tapi ketemu kawannya yang akrab menjadi loman gitu. Ketemu kekasihnya akhirnya berubah. Tadinya merengut menjadi apa? Itu ya. Ini seperti yang orang mengatakan bahwa yang ramai itu sebetulnya yang sunnah-sunnah gitu ya. Seperti orang kawin itu kan ya sudah didatangkan yang menikahkan saksi apa sudah tidur bersama monggo ya. Tapi ramai ini sing walimahan nih sing apa semua masak pelepesan sing ayo apa itu. Itu saja nggak penting. Bagi pengantin nggak penting ya. Ini tajwid juga
Justru yang dipelajari orang sampai tajwid menjadi tebal. Di Syria ada tajwid segini. Yang ngarang itu orang buta ya. Tajwid itu kandele rong Quran gitu ya. Apa sing diomongno gitu ya. Iya. Kene tajwid tipis gitu gak apal-apal sama saiki gak dipraktek-praktekno ya. Sudah singkat saja seperti itu ya. Hukum mempelajari tajwid ini penting ya. Orang kalau nggak mengerti hukumnya ya akhirnya seperti ada keluarga saya masih family saya dan rumahnya di desanya Ustadz Muhyiddin ya, itu tapi masih keluarga saya. Itu ada orang baca Quran salah sedikit saja walaupun jauh ya langsung wang dipuarani salah. Ya Allah. Kurang tawadi itu puarani ya. Wa may ya'mal puarani wa may ya'mal. Hukum mempelajari tajwid. Tajwid terbagi menjadi dua bagian, yaitu tajwid amali. Amalun itu pekerjaan, tajwid praktek. Dan tajwid ilmi, yakni teori yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya. Pertama hukum tajwid amali. Sampai membaca Al-Qur'an ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dengung-dengungnya pas ya. Mati pas. Wa minan nasi. Itu sama ditanya. Nasi itu namanya mat apa? Gak roh aku istilahnya. Itu bacaan apa? Nggak harus, pokoknya saya diajari guru saya ikuti. Itu namanya tajwid apa? Amali. Seperti kita bisa berbahasa Indonesia ya, lainnya terus ditanya tata bahasa tidak tahu sama sekali ya, sama sekali nggak tahu tapi lawannya ya. Jadi kita ini prakteknya bisa, ilmunya belum tentu bisa. Tapi kadang-kadang ada orang yang sebaliknya justru ilmunya yang dikuasai, prakteknya nggak belas gitu ya. Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib aini. Sampai biasanya mendengarkan fardu ain, ini ada kata wajib ain ya. Soalnya fardu dengan wajib itu tinggi fardu itu bangsa di sholat, sangat wajib yang kuat itu menjadi fardu. Tajwid gak bisa katakan fardu ya, wajib saja, wajib aini ya. Artinya tidak cukup hanya orang tertentu. Biar sang imam-imam saja yang belajar tajwid ya. Biar yang biasa tampil di pengeras saja yang pakai tajwid. Yang saya nggak usah, saya baca di rumah aja. Tidak boleh. Semua orang yang baca Al-Quran wajib dengan tajwid. Walaupun nggak mengerti ilmunya ya. Seperti bangsa Indonesia wajib bisa berbahasa Indonesia. Walaupun tidak mengerti ilmunya. Nah ini jangan dibalik-balik ya. Kadang-kadang duduk Quran ditajwid no. Al-Quran tak pakai tajwid ya. Jadi kalau sudah begini walaupun orang itu dalil qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina tidak boleh ya. Kalau sudah niatnya baca Al-Quran ya harus pakai tajwid. Walaupun umpamanya mau sore dalil pakai lagu. Kalau dai-dai ya, mubalik-mubalik komputer suaranya enak kan mesti nek dalil pakai lagu ya. Wis bareng krosok wae enak dadak kalau semuni amin. Kok kalau semuni apa? Allah kecewa. Kok mboten Allah sih mau padha wedo kaya ngoten. Iya. Ya umpamanya qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Pakai tajwid. Soalnya Quran. Adapun tajwid ilmi yakni mengetahui kaidah-kaidah tajwid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajarinya. Ya sampai takoni hurufnya izhar berapa tek jawab ya. Ikhfa berapa?
kayak komputer gitu tidak pernah salah ya. Ya. Ini pendapat para ulama ya, fardu kifayah. Tajwid ilmi, mengetahui hukum-hukum tajwid ya, iso apal jumlah pembagian mat apa itu ya, itu tajwid ilmi. Katanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup orang-orang tertentu saja. Nah, fardu kifayah ini ada lingkupnya, ada luasnya ya. Fardu kifayah ini tingkat internasional ataukah tingkat provinsi ataukah tingkat kecamatan ataukah tingkat kabupaten ataukah ya umpamanya ya anggota kamar, bagaimana kamar itu bersih ya, harus ada yang nyapu. Salah satu saja yang nyapu, yang lain sudah dipuji-puji orang, masya Allah kamar kini resik terus ya udah. Padahal sing nyapu salah siji gitu ya, yang lain gugur. Bisa fardu kifayah ini pahalanya lebih besar daripada fardu ain, karena ada unsur memikul menanggung ya kewajiban yang lain. Jadi fardu kifayah nyapu itu tingkat satu kamar ya. Ini satu desa harus ada seorang mudin ya. Ini fardu kifayah sak desa gitu ya. Akhirnya ada fardu kifayah tingkat nasional. Satu orang saja yang pandai ilmu falak ya untuk mengetahui besok itu royo apa enggak atau apa gitu ya. Nah, berarti ini tingkat nasional. Tajwid ini fardu kifayahnya tingkat apa ya? Dulu ada orang mengatakan kalau di Indonesia ini sekitar satu kabupaten, tingkat kabupaten. Satu kabupaten ada orang yang ahli ilmu tajwid ya. Karena biar semua orang tidak jauh-jauh, masa mau tanya satu hukum saja pergi ke Jakarta gitu ya. Yes, sak kecamatan, sak kabupaten. Sekarang bisa saja berubah ya. Mungkin se-Indonesia satu tak lebih bisa mungkin ya, karena sudah ada HP, sudah ada apa gitu ya. Tanya wis WA saja. Wallahi pokoknya secukupnya lah kalau pantas sih seberapa fardu kifayahnya apa. Seorang tajwid itu ada yang mewakili gitu ya. Tapi masalah bacaan ya mungkin sama saja ya. Tapi kalau yang alim itu kan bisa ditanya, Pak Ustadz, ada orang baca antum, ada orang baca antum. Niku sing bener ya napa niku sing apa sing ya. Oh, ngene. Tek sing bener iku sing umpamanya begitu ya. Ada yang ditanya gitu loh ya. Soalnya di desa saya itu tukaran. Sing wedok antum silang antum ya. Murid Quran sak lanang sak wedok tukaran. Oh, apa sih sampean niku? Jadi sing lanang, lho aku ini guruku tua. Guruku guru tua, kok tua malahan ya. Apa nek tua mesti bener gitu. Akhirnya datang ke saya, terus saya katakan ini, sing lanang tak bener sampai itu tak salah no. Wis mari pisan ya. Fardu kifayah. B, wajib istilahi, artinya wajib menurut ulama tajwid dan bukan wajib syar'i. Wajib istilah ya. Seperti wajib tata tertib itu kan istilah ya. Tiba-tiba buat aturan wajib begini gitu ya. Wajib buatan gitu ya. Jadi ilmu tajwid ini ada yang mengatakan itu wajib istilah saja. Nah, seperti ya kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun, enggak boleh ja'a zaidin ya. Wajib zaitun. Apakah kalau dibaca ja'a zaitun dosa? Ya enggak, ya paling diguyu wong ngene wis ya. Enggak apa-apa kayak gue. Ya, melanggar ilmu gitu ya. Sebagian ulama membuat perincian hukum sebagai berikut. Bagi manusia secara umum, hukum mempelajari tajwid ilmu adalah sunnah ya. Ini yang paling baik ya. Kalau dikatakan fardu kifayah gitu saja ya, akhirnya malas wis kakean wis kakean guru api ini ya. Tapi ini tidak. Untuk ilmu tajwid, untuk
orang umum, secara umum itu sunnah. Ya. Bagi manusia, ya. Bagi orang-orang tertentu seperti qari yang sudah biasa menampilkan bacaan-bacaan Al-Qur'an di hadapan umum, qari ya, wis pokoke julukane itu qari atau sebagai mukri. Guru Al-Qur'an itu istilahnya adalah mukri. Kata-kata mukri itu aqra'a yuqri'u, membacakan. Zaman dahulu mengajar Quran itu membacakan, ngasih contoh bacaan yang benar, mukri. Dua-duanya itu harus alim ilmu tajwid ya. Nanti jangan-jangan dia itu tanya orang turun dari mimbar ya, terus ditanya orang ilmu tajwid tidak bisa menjawab ya, waduh ya. Ya, soro ya. Ya, bahaya. Ya. Jadi kesimpulannya seperti sampean-sampean ini termasuk orang yang diwajibkan untuk mengetahui ilmu tajwid apa tidak? Wajib. Ya, kalau menurut ini ya. Ya. Nek wong tangga-tangga sampean iki sunnah ngono wis sampean iki sampean guru gitu ya. Ya, aja sampai guru diguyu-guyu sampai cilik-cilik gitu ya. Ya. Sudah. Sasaran penggunaan ilmu tajwid. Jadi kalau ada orang pertanyaan hukumnya tajwid ilmu, tajwid amal yaitu hukumnya apa? Fardu ain, praktek membaca dengan tajwid. Kalau ditanya hukumnya ilmunya, jawabannya itu salah satu di antara tiga ini. Nanti pendapat yang mana yang sampean cocok ya, dijawab fardu kifayah atau fardu tapi fardu istilahi. Atau dijawab untuk orang umum sunnah, untuk kalangan tertentu guru-guru wajib. Sasaran penggunaan ilmu tajwid. Menurut jumhur ulama, apa itu jumhur ulama? Mayoritas ulama. Bacaan yang harus ditajwidkan lah gitu ya. Hanyalah Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an saja yang wajib ditajwidkan. Azan enggak ya. Lawang Saudi Arabia azannya hai. Lho ngene iku bener sih. Ya enggak bener wong ya ditasjid kok iso muni hai. Maksud ya ayyuhal. Ya enggak betul ya. Tapi lo kalau wong wani protes, aku wani aku. Tapi ya jadi yang enggak wajib gitu ya. Hayyalal falah. Ono hak barang ngono ku. Mekah Madinah ya ono ya. Ya jarno ae wong duduk Quran. Bahkan ada muadzin di luar Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis wonge buta. Soalnya cari tukang azan ya. Itu sulit ya. Dibayari akeh-akeh ya wong penggawe menek ngono tok gitu ya. Bayar titik wonge sumpek soalnya kayak iso metu ya. Sungguh masjid terus ngono akhir dari bang buta ya wis ya. Ya. Ya, bacaan lain termasuk percakapan dalam bahasa Arab tidak perlu menggunakan tajwid. Apakah sampai niku ahlan wa sahlan bika ya akhi Muhammad. Ini ada kawan saya di Syria, setiap ketemu saya mesti ahlan wa sahlan bika ya akhi Muhammad. Karena tahu orang Indonesia suka mentajwidkan percakapan bahasa yuridu ayyadhaba. Padahal orang Arab tidak ada yuridu an yadhaba sudah. Man yaqul ya. Ya, seperti itu ya. Sama dengan kalau sampean saya makan nasi dan kamu maksud saya makan nasi dan kamu makan roti, makanlah dengan duduk pakai tajwid ya. Percakapan bahasa Arab itu enggak pakai tajwid gitu ya. Makanya sampean ojo kaget kalau mendengar orang-orang Arab baca Quran enggak pakai tajwid. Itu orang awam gitu ya. Ya. La ilaha illallah masih imam ya. Maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi wong Arab tapi awam gitu ya. Ya, ya ono ae lah wong awam wong Arab kayak maca Quran ya. Ya seperti itu. Dan ternyata di Makkah Masjid di Haram Makkah Madinah terjadi. Ada imam yang gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka seperti itu ya. Ya salah kalau begitu yang Quran kok ya. Ya. Jadi sekali lagi sampean harus paham biar enggak suka cerewet gitu loh ya. Nek gak paham suka cerewet gitu ya. Wah, apa ditajwidno ya. Ternyata akhirnya ya kayak gak mentas ya. Ya Rabbi bil iya kok Rabbi kok dawa ya padahal gak ada alif ya. Ya. Balik malu kok dawa ya. Ya Rabbi sholli wis wala kabeh ya. Ditajwidno wis buyar kabeh wis gak iso lagu-lagu blas ya. Padahal orang Arab sendiri juga biasa ya. Ada lagu La ilaha illallah La ilaha ya orang Arab sendiri ya biasa ya. Selain Al-Qur'an ya kalau terpaksa ya tanpa tajwid ya. Termasuk orang-orang yang biasa terbangan itu ya. Ya Nabi salam ya Nabi assalam alaika ka alaika tapi ala pakai hamzah ya. Ya Rasul, enggak ya Rasul, enggak tapi ya Rasul. Salam alaika bismillah. Wambah ana sing ayo Nabi swadawam alaika. Tambah nyang iki bacane ya. Sak kersa nek sampean niku ya mbok ya aja nemen-nemen ngono rek ya. Tapi sampean lalar gawe ngono kok dilingno wis tambah marus, gak tau tampil wis ya. Biarkan saja. Tapi ada yang berpendapat bahwa hadis Nabi itu harus ditajwidkan. Sakarpe dilakoni apa enggak ya? Sekarang sudah mulai ada musabaqah hadis tingkat sampai tingkat nasional. Ternyata harus dengan tajwid, tapi tidak pakai lagu ya. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seperti Imam Maliki kalau membaca hadis Nabi itu suaranya dibuat bergema. Innamal a'malu binniyat. Masih baca Al-Qur'an itu sebaiknya digemakan ya. Baca Al-Qur'an bisautin dhohm dengan suara yang gagah karena Al-Qur'an turun dengan suara gagah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Paling celowotet kayak apa gitu ya. Ini Ustadz kita rahimahullah Ustadz Fuad itu cerita ya. Dia dulu pernah belajar suara kepada seorang guru ya. Setelah diajari suatu saat guru itu tanya, awak murid ini manfaat apa? Becak, Pak. Tak kaploki kan lho ya. Lho, napa? Terus diuruki nyuwara sing enak ngono. Lah sik napa? Becak, Pak. Becak. Masuk becak, Pak ngono ya. Ya. Wong dalang itu ya satu orang bisa mendengarkan suara gede kempreng itu bisa. Kita pun bisa. Seperti apa MC itu ya, kalau bicara kan biasa ya apa kabarnya. Kalau sudah cekel mic, hadirin yang berbahagia, iso suaranya digemakan ya. Jadi hadis Nabi pun kalau Imam Maliki pakai serban yang besar ya, pakai minyak wangi, kadang-kadang mandi dulu, baru duduk dengan penuh wibawa. Qala Rasulullah. Sampai pendengarnya itu menahan nafas. Kenapa menahan nafas? Takut kalau dibuat bernafas nanti kehilangan satu huruf dua huruf gitu ya. Ya. Keutamaan tajwid, perintis ilmu tajwid, faedah ilmu tajwid silakan dibaca sendiri. Sumber tajwid, nama tajwid ya. Sekarang pokok ilmu tajwid halaman 4, yakni rukun tajwid. Intinya ilmu tajwid. Yang pertama mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, yakni makharijul. Nah, ini ada rukun pertama ya. Yang kedua mengetahui sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya.
Tapi buku-buku tajwid lah ya, kitab-kitab tajwid umumnya tidak dimulai dari makhraj, tapi dimulai dari hukumnya nun mati dan tanwin, itu begitu ya. Ini termasuk keanehan ya. Kenapa kok gak dimulai dari makhraj dan sifat ya? Seperti ilmu nahwu langsung dimulai dari huruf jar. Kok tiba-tiba huruf jar ya? Ya sudahlah, enggak tahu rahasianya bagaimana gitu ya. Mestinya dimulai dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena adanya izhar idgham itu sebabnya adalah karena umpamanya kenapa diidghamkan? Karena makhrajnya sama atau sifatnya sama. Kenapa diizharkan? Karena jauh berbedanya antara makhrajnya ini dan sifatnya dengan yang satunya. Oh, kalau begitu harus tahu makhraj dan sifat dulu ya, baru kita bisa paham dengan sebabnya kenapa izhar dan idgham ya. Tapi dasarnya orang Arab itu kalau makhraj dan sifat itu sudah percakapan mereka sehari-hari, wis gak usah diurui makhraj-makhrajan wis ya. Justru orang Arab itu terkejut kalau ada waman ya'mal harus dibaca waman ya'mal gitu ya. Hal yang baru bagi mereka. Oleh karena itu mereka memulai dari sini ya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin sebabnya dimulai dari yang mudah. Sayangnya kalau sudah makhraj dan sifat itu diletakkan belakang, ada pembinaan ya, pembinaan yang pesertanya jumlahnya 300 orang. Datang semuanya harus gak wani ketinggalan ya. Yang dipelajari nun mati dan tanwin gitu ya. Pertemuan kedua bab mat ya. Sudah kalong misalnya, kalong satu gak teko gitu ya. Nanti yang terakhir mulai makhol sewepi wis teko ya wis meh ate mari ke teko. Ya, makanya sampai sekarang namanya makharijul huruf sifatul huruf ngambang gitu ya. Nah, karena apa? Ya kadang-kadang gurunya tidak sanggup ya, tidak bisa menjelaskan ya. Kadang-kadang ya sanggup, arek wis gak ono wis gak teko misalnya. Itu ya. Jadi sifatul huruf, makharijul huruf, alhamdulillah saya sendiri dengan buku saya yang kemarin itu laku di mana-mana ya, sampai keluar Jawa, sampai kemana itu ya. Saya dari jam 9 sampai jam 3 lho wong yo kuanteng itu ya mendengarkan dengan baik. Soalnya merasakan penjelasannya enak diterima gitu ya. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum yang terjadi ketika suatu huruf bertemu berhadapan dengan huruf yang lain, seperti panjang pendek, izhar, idgham. Seperti man ketemu ya menjadi mai ya. Sampai kenapa kok ada mim shad ya, asalnya mir kan tipis, ketemu shad mau enggak mau kamu harus ikut tebal ya, harus mim ya. Ternyata tajwid ini memudahkan. Seandainya wa may ya'mal dibaca wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala ya gak enak ya angel. Jadi idgham itu memudahkan. Aslinya memudahkan. Ketika saya berkata bahwa tajwid ini sesungguhnya adalah memudahkan, kaget Bang. Loh, baru kali ini saya membenarkan tajwid itu memudahkan. Selama ini tajwid itu menyulitkan. Oh tidak, tajwid itu memudahkan. Adanya idgham itu biar baca Quranmu mudah ya. Wasyamsi dibaca wal syamsi, oh bukan angel dah. Angel ya. Enak Abdurrahman dibaca Abdul Rahman ya, tambah angel gitu ya, tambah sulit gitu ya. Ya. Makanya jangan nyulitkan tajwid. Wis digampangno kok tambah angel-angelno. Dikesankan bahwa sing iso gurune tok muridé gak bakal iso ya. Kuwatir pek muridé luwih pinter dibanding gurune. Angel. Ya. Nomor 4, dan ini penting sekali, melatih lisan untuk praktek membaca. Sampai diajari Bismillahirrahmanirrahim ya. Mulai dari sinnya bagaimana, ada hamznya, ada sofirnya, ada rikhwahnya. Bismillahi
he ya. Nah, ternyata bismillah tak yang 19 huruf itu ya. Ya Allah, seperti kemarin alhamdulillah tak lo ya. Salah pimpin alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Loh lah ya nggih alhamdulillah ya. Loh lah panjange. Oh nggih alhamdulillah. Lah hae. Nggih alhamdulillah ya. Alhamdulillah tak salah ping 3 ya. Dorong umpamane bismillahirrahmanirrahim. Wani saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sampai angen-angen. Ya Allah, iya ya sinnya kan harus bis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hae kan harus he gitu kan? Iya. Iya aku mau bismillah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Roe. Hir tipis ta? Heu tebal ya. Heu. Nah, oh itu tipis ya. Langsung tebal karena ro fathah bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ijik kurung. Hae kurung bener aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipalani maneh. Iya kemarin keterangan kan him itu ya harus sekian panjangnya. Terus mimnya itu enggak boleh him, harus him. Balane maneh ya. Jadi orang baca Quran itu tergantung niatnya. Kalau orang baca Quran niatnya ingin belajar membaca yang betul, maka sedikit saja diulang ulang. Mungkin satu ayat sambil baleni ya. Ya. Kalau niatnya untuk mempelajari maknanya, ya membaca dengan pelan juga ya pelan-pelan. Kalau niatnya untuk memperbanyak pahala bagi orang sudah mahir, silahkan baca agak cepat agar bisa membaca lebih banyak ya. Eman ya sak huruf itu 10 ya. Kalau saya terlalu pelan itu dapat 1/4 terus kepegelen ya. Tapi ini rada cepat ya. Ya, sehingga ada ulama-ulama yang setiap hari khatam ya. Bahkan ada ceritanya orang yang nazak kemudian anaknya kumpul nangis semuanya. Terus orangnya bilang begini, jangan susah anak-anakku, jangan nangis. Saya sudah khatam Al-Quran, terus itu sudah 12.000 kali kok. Maksudnya ku sore kak diwelasi sampai Gusti Allah ya. Wong baca 1 ayat 2 ayat sudah dikasih sayang ya, apalagi kalau saya ini sudah 12. Serahno aku ning Gusti Allah wis. Wah, baca Gusti Allah. Pokoknya aku sudah pernah khatam, terus berapa? 12.000 kali. Lah, mana mungkin kalau belajar tartil ya. Nah, sehingga nanti akan ada penjelasan sebenarnya tartil itu bacaan pelan ataukah tartil itu bacaan bertajwid. Nanti akan ada penjelasan. Melatih lisan membaca harus banyak berlatih ya. Jangan hanya ketika bertemu begini ya. Nanti di rumah wis beda dengan kemarin. Kemarin itu kalau baca Al-Qur'an itu penting oleh orang juz. Sampean poso antas iki khatam piro yu ya. Oh, aku khatam ping 5. Oh, masjidku khatam. Ya, jor-joran ya, banyak-banyakan. Sekarang ini kita baca karena kita masih berlatih. Nanti saja kalau sudah mahir silakan ya. Dengan sering mengulang-ulang dan banyak berguru secara musafahah. Jangan kemalan belajar dewe ya, selagi ada guru. Walaupun bukan guru, tapi ada kawan yang sampean tahu dia itu lebih pintar daripada sampean. Sih Mbak sampean semasih aku ya harus bener tangga gitu. Ya, seperti itu ya. Dan guru yang dimaksud guru ini adalah guru tajwid. Karena apa? Sesungguhnya guru Al-Quran itu ibaratnya seperti dokter ya yang punya keahlian-keahlian sendiri. Ada dokter kandungan, ada dokter kulit, ada dokter jantung dan seterusnya gitu ya. Jangan ngawur ya. Nah, guru Al-Quran kan seperti itu ya. Ada guru itu guru keahliannya itu hanya untuk tahfidz saja. Terus gini aja ngurung-ngurung hafalan nih. Urusanku bacaan ini nanti buru-buru itu benar nolah gitu, ada yang seperti itu ya. Ada guru tapi keahliannya itu di bahasa Arab. Sehingga muridnya itu yang diteliti itu wakof-wakofnya ya.
Wakaf itu wareng itu gak oleh disesuaikan dengan apa? Ilmu bahasa. Ada guru itu keahliannya dalam makhraj dan sifatul huruf. Masalah mat wis wakaf wis melok sing ukuran wis ya. Ada guru yang tidak punya keahlian sama sekali, hanya kayak semangat gitu ya sebagai gede gitu ya. Wong gak oleh semuruk ya apa maneh tak buruk ya guru ya. Ya sebenarnya begitu ya. Ada yang pokoknya punya uang, punya tanah, punya terus bangun pondok gitu ya. Padahal aslinya gak wis delek-delek gak guru gak ono wis diuruk dhewe gitu ya. Nah, saya tertarik sekali ada salah seorang kiai, muridnya banyak, menghafal Quran yo lanyah-lanyah. Tapi guru itu selalu berkata kepada muridnya yang sudah khatam menghafal Quran, wis khatam yo ngali yo aja ning kene. Soalnya aku lu gak pinter, tajwid lu gak pinter gitu ya. Dole apa nang Ustadzul Hilmi, Ustadz Sopo gitu ya. Begitu ya. Orang kok guru iku murid kate ngalih no. Halah wis kurang apa sih. Ya. Jadi berat. Imam Asim itu berguru kepada 70 guru Al-Qur'an. Pira 70. Padahal itu masih zaman tabi'in, masih fase-fase menungso. Dari guru ke guru, dari guru-guru. Bukan belajar tafsir, tapi belajar membaca Al-Qur'an sehingga bisa mengucapkan Al-Qur'an persis sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Dan Rasulullah pun menunjuk iki iku ilmu, iki iku fikih, iki seperti Mu'adz bin Jabal fikih, ya Zaid bin itu faraid ya. Untuk bacaan kata Rasulullah, man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala ibni ummi abad. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an fasih, segar seperti Al-Qur'an baru turun, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Ana gen-geni. Terus kula mondokaken iku kula teng pundi? Anak sampeyan iki ngomong wablek anak kula. Oh ya aja ditolekno guru sing guru sing kurang lho sing ngaplokan. Iku sik dilek ngono ya. Ngene. Iku kula niki kelemahan niku bacaane dari saya ya. Masukkan kepada guru yang ahli memperbaiki bacaan. Kok moro-moro diperlu ngapalno ngono ya. Ternyata bacaannya semua kabeh dijarno, semua kabeh. Jadi termasuk rukun daripada tajwid yang biasa dilupakan oleh orang, yaitu kurang praktek, ya, kurang mau musabahah kepada guru. Ini saya tertarik sekali tadi ada yang saat bagaimana kalau suatu saat saya datang ke sana kenjenengan naskah Fatihah tak nopo no. Niku butuh gula niku pirun-pirun kilo. Oh gak usah. Ya. Ada sebagian wis gak usah rono wis video callan ya wis gitu ya. Pokoknya ingin praktek kepada guru gitu ya. Bahkan saya juga untuk grup tertentu saya buka setoran seperti sanatan gitu ya. Saya bacakan dulu satu halaman, saya terangkan gini sudah semuanya berlatih, dihafal halaman ini nanti disetorkan ke saya melalui video call ya. Nah, kalau sudah setor itu sak kober-koberku ya, wis wingi wis nyetorno seminggu kas kayak tak buka ya. Ya, enggak apa-apa ya. Tak jelaskan kurang ini gitu ya. Ini lumayan kan ya. Ya. Kalau begini kan terlalu banyak ya. Bahkan semuanya aku mau nek budal awal-awal kok ngarep mesti dikongkon maca ngono. Dalan sing kumpul-kumpuli ya. Pernah ya. Ayo maju gak ono sing maju. Maju, walau kecipratan iduku tambah apik tambah. Wes gak ono sing maju, kurang obat ya. Akhirnya saya begini, yang masih muda maju kerutuk ya maju kabeh ya. Karena ndak mau dikatakan tua. Ya sing nom-nom maju kabeh ya. Nek mun sing ayu-ayu maju kira-kira ya apa ya? Ngilu dilak wae. Dalam rangka supaya bisa mendengar baik dan bisa praktek. Selama ini praktek bersama-sama.
kalau bersama itu sudah apik wis pisan. Bareng gar situ ya Allah kok kayak gini ya. Ya. Dah. Sudah saatnya istirahat sholat atau belum? Oh, belum. Tujuan daripada ilmu tajwid yaitu untuk menghindari menjaga lisan agar dapat membaca dengan baik, mampu menjaga lisan dari lahan. Ini supaya ditangkap kata-kata lahan. Lahan itu artinya apa? Pengertian lahan dan pembagiannya. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah perintah yang wajib secara aini, baik bagi semua orang. Maka lahan, yang ini tidak menyempurnakan bacaan tajwid atau kesalahan dalam membacanya adalah haram. Ya. Dan merubah ketetapan-ketetapan tajwid menjadi berdosa. Ada kalanya haramnya itu karena yang merubah makna, merubah huruf. Ada kalanya haramnya itu umpamanya kurang tebal, kurang panjang, itu ya bid'ah karena Rasulullah mengajar tidak seperti itu. Dulu Abdullah bin Mas'ud mendengar orang membaca Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kayak maca Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Laisa hakadza qala ya Rasulullah. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan pada saya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Padahal innamas shadaqat ya wis paham sih maknanya apa. Tapi untuk Al-Qur'an itu memang dijelas-jelaskan hurufnya, diindah-indahkan bacaannya. Berapa panjangnya dengung? Innamas shadaqatu, berapa panjangnya mat tabi'i, fuqara berapa panjangnya, sakin berapa. Ya, nanti akan dijelaskan lebih jelas tentang seberapa sih haramnya kesalahan dalam membaca. Pengertian lahan menurut ilmu tajwid adalah kesalahan dan menyimpang dari kebenaran dalam membaca. Adapun makna-makna lahan menurut bahasa yang bermacam-macam arti, seperti lahan diartikan dengan lagu, itu bukan makna yang dimaksudkan dalam ilmu. Kalau menurut ilmu tajwid, lahan itu adalah kesalahan dalam tajwid. Tapi Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan lahannya orang Arab. Ternyata lahan diartikan lagu. Makanya karena Rasulullah mengatakan biluhunil Arab itu ya, kalau ada baca Al-Quran dengan langgam Jawa atau apa gitu ya, ya berhadapan dengan dawuhnya Rasulullah yang seperti itu gitu. Pembagian lahan terbagi menjadi dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Jali apa artinya? Jelas. Khafi artinya sama. Ada kesalahan jelas, ada kesalahan samar. Nanti di sini diterangkan bahwa jelas itu adalah kesalahan yang bisa diketahui oleh orang yang tidak begitu ahli. Ya, seperti umpamanya orang baca ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih orang enggak pernah baca tajwid ya tahu kalau itu salah. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya ya. Jelas ya. Wa harakat siratal ladzina an'amtu alaihim semua tahu itu lahan jali. Lahan khafi adalah kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah pernah belajar tajwid, orang-orang ahlinya ya. Idhar idghamnya kurang pas, panjangnya kepanjangan kurang panjang dan seterusnya, itu khafi. Ya. Terus nanti hukumnya. Jali itu ada kalanya merusak makna, ada kalanya tidak. Jali yang merusak makna seperti an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Merusak makna. Kalau yang tidak merusak makna seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Ya tetap segala puji bagi Allah ya. Tapi ya salah jali.
Alhamdulillahu Rabbil Alamin, banyak salah jali. Salah jali disepakati hukumnya haram, dan tentunya semakin jali ya semakin haram. Jali agak ya dosa itu ada timbangannya gitu ya. Akan khafi di sini dipertentangkan ya. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Ini sekarang banyak kiai-kiai bersuara, oh jadi hukumnya haram pak, ya. Semua no, kasihan banyak orang tidak berani membaca Al-Quran. Ya makruh lah gitu ya. Nanti setelah baca istighfar ya. Lesan Jawa kok diharam-haram no ya. Ada orang ditanya, sampean baca Quran berapa juz sekarang ini? Wes gak tahu, seperti aku ya. Pengen kok tambah dosa, tambahan maca Quran. Misalnya saya pernah melihat ada seorang perempuan di Mojokerto jual sawu di tepi jalan. Ket engko wedhu wae ngene ngono. Tak parani. Mas napa, Mbak? Mas manakib. Kok baca Quran? Baca wantun asal ta ngono. Walah, asal. Baik dosa di maca pinggir dalan. Saya Quran ya. Mungkin ada orang khawatir salah ya, sehingga menghindari ibadah Al-Quran. Justru malah senengane mek syukur tibaan, selawatan, sing lagune kadang-kadang lagu-lagu gak pantes ya. Oh, tasih amin ya dong, amin. Udah ki batas sih. Ya kerutak-kerutuk menurut ya Al-Quran inilah ya. Kalau namanya belajar ya salah masa dihukum itu seorang belajar Pak ya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan makruh ya, dan mengatakan haram juga tapi tidak seberat haramnya yang jali. Tapi ada juga kalau yang khafi tapi mendekati jali ya haram. Maksud waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Iku nek menggawe wong Arab itu khafi ya. Tapi bagi kita kok jali gitu ya. Ya. Kalau jali yang makruh itu ya jali yang umpamanya kurang tebal, ketebalan ya. Matnya mestinya 6 dibaca 5,5. Kalau itu dikatakan haram ya Masya Allah berat sekali ya. Jadi itu ulama mengatakan tidak mungkin kalau itu hukumnya haram ya. Seperti ngajar orang tua-tua gitu ya. Saya pernah, Bu, baik kusa ngaus kulo semak. Oke. Datang. Besok datang 3, besok datang 4 tuh sak warat-arat ya. Wah, nurut ini ya. Nah itu kalau diketati tidak kuat mereka ya. Alhamdulillah gurunya sabar salah-salah yo, ganti salah no. Ya kadang-kadang disalah no, kadang-kadang enggak yo tidak. Pokoknya didengarkan bacaannya biar semangat ngaji. Komentar Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu ada 3 kemungkinan, ada 3 kategori ya. Ada kalanya bacaan bagus mendapat pahala pantas. Ada kalanya bacaan jelek berdosa. Ada kalanya bacaan jelek tapi diampuni oleh Allah. Iki sing ditolak-tolak ya. Jelek diampuni oleh Allah. Orang yang bacaan jelek diampuni oleh Allah itu satu di antara 2 ya. Yang pertama orang yang tidak menemukan guru Al-Quran. Masuk kak mocore wis parah wis ya. Hidup di pedalaman atau hidup di negara kafir gitu ya. Udah wajah saja ya. Nah, 1 ya. Yang kedua orang yang alat membacanya itu ada kelainan, ada kerusakan. Mungkin giginya sudah habis semuanya. Padahal makhraj itu kan ada yang main lidah dengan gigi, yaitu ya giginya sudah gimana? Mungkin
ada lahir sudah cacat lidahnya, ndek pada bahasa ini gitu ya. Ya. Jadi hidungnya bindeng, ya. Orang-orang begitu itu walaupun didatangkan malaikat Jibril untuk mengajar ya pancet gak iso. Apa kok malaikat Jibril? Iku gurune Kanjeng Nabi yo tetep ana malaikat Jibril. Kan yo ono sing malaikat Jibril ya. Iya sudah ampun wis enggak bisa enggak apa-apa wis ya. Kira-kira sampean ada di mana di antara ini ya? Ya. Ya. Tidak ada alasan ya. Tidak ada. Saya baru tertarik itu saya di Malaysia ya. Ketika saya pulang dari Syria. Saya mampir di Malaysia, banyak orang berdatangan minta diajari ngaji. Banyak orang tua-tua yang sudah bersorban-sorban itu yang ngaji. Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, saya ini dapat wasiat dari orang tua saya. Kapan kamu ketemu guru Al-Quran, kamu harus ngaji. Walaupun 5 menit ya, di mana saja ketemu Quran ngaji gitu ya. Ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada kesadaran, ya banyak orang tua-tua ngaji. Bahkan itu ya guyonan ya, santri-santri saya yang ngajar orang tua-tua itu tambah renes ya bisa ngono. Apa renes? Murid-murid kula tua-tua niku nggih panen telo kaspe. Wah, kula dikewiri jo aku sak kelas iku sono. Nggih, nek kapan kula enggak ada damel, wis kabeh merwangi kabeh ngoten nggih. Jenengan betahaken mobil lah monggo jenengan pakai mobil kula ngono. Ya aja tekae ya wong tua-tua tambah renes. Guyonan tapi kayak temen ya kan. Iya. Nah, jadi kita ini tidak ada alasan. Alasan enggak ada guru wis gak mungkin ya. Kita bisa belajar dari jauh online ya. Guru juga sampai anak guru-guru sing gak payu bareng saking kakean guru kurang murid ya. Padahal kalau seimbang seperti di Syria antara jumlah guru dengan jumlah yang ngaji enak. Satu guru paling muridnya 20, 30 gitu ya. Gak sampai kebegelen. Guru nek kapan kebegelen ku sekarang sareng ngelingno kita tak eling terus gak mari-mari. Juara wis mari tak wis ya Allah gitu ya. Kadang-kadang ketemu amu ketemu muring-muring ya wis ya. Nah, tingkatan-tingkatan bacaan. Ya. Kita singkat saja ya. Tingkatan kecepatan bacaan. Yang menurut pendapat umum ya, bacaan itu tingkatan kecepatannya ada 3. Ya, bahkan bisa menjadi 4. Tartil bacaan pelan. Kira-kira 1 juz 1 jam biasanya gitu ya, kira-kira ya. Padahal prakteknya tidak sama. Kadang-kadang ada qori yang cenderung mesti dawa-dawa, orangnya suka panjang-panjang saja. Walaupun satu perguruan, gurunya podo, dadi murid itu gak podo ya. Ya ini cepat-cepat saja. Jadi kayak iso ngerem gitu ya. Yang ini kayak iso. Ya Allah. Imam Masjidil Haram sekarang ini ya. Dulu itu bapaknya namanya Abdullah bin Subayil ya. Wong iku Allah mau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biar iku ngono iku. Saiki anaknya itu yang namanya siapa itu? Wis baca Quran koyo korek-korek Indonesia melengking-melengking wis mau kok mungut. Wah ya. Tapi gitu panjangnya ulaika lu cek dawa ulaika ya. Padahal ulaika itu 4 harakat ya. Kok sampai sakmono dawa. Banyak panjang gitu ya. Kok kalau sing larui ya. Ya. Padahal biyen bapake maca kate lagu ya wis ngono. Iki tipe anake Islam kebablasan ya. Bacaan tartil pelan. Tadwir sedang. Hadir cepat, tapi bukan ngebut. Jangan diartikan ngebut loh ya. Soalnya ini saya punya kaset ini ya. Ada bacaan gak kena disemak blas wis gak ono hurufe gitu ya. Bukan itu ya. Ya Rasulullah sendiri pesan baca Al-Qur'an jangan seperti orang ngeler kurma sing disuntik kerodok ngono wis ya. Ya ndak jelas satu persatunya.
semuanya tingkatan ini harus dengan tajwid ya. Cuman tinggal menyesuaikan dengan kecepatan. Umpamanya wajibnya kalau pelan itu ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Nanti kalau baca tajwid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Menyesuaikan. Nanti baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Seterusnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum. Jangan baca cepat tapi mati dawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila. Tidak betul ya. Kapan itu ada khol, ada hafid membaca mate ku dawa ora dilawah kok ngono. Lah kiai ini sing kanggonan ngaji itu enggak ngerti tajwid ya. Sing kanca-kanca kupinge wis gak enak di pamer-pamer ngono tapi dhek wis ngomong ngene gitu ya. Dadak wis mari dadak kiai ini sinten nggih wau sing waosane weco niku wau sinten. Masyaallah. Itu tuh kiai Quran. Wah masalah kiai serbanan ijo. Padahal katanya kalau di daerah Gresik kalau serban ijo itu artinya wong alim temenan ditakoni fikih opo iso jawab. Serban ijo kok wedhe. Dadak ngimami ya. Ya ihdinas siratal mustaqim wa il maghdubi anhum waladdallin ya Allah. Panjenengan kak belajar Quran ya. Jadi semuanya itu walaupun cepat itu bisa pakai tajwid tinggal. Makanya tidak kalah penting ngajar orang baca cepat. Anak-anak hufat harus diajari bagaimana membaca Quran dengan hadir. Karena apa? Mereka itu bebannya mengulangi bacaannya tikrar atau murojaah itu 30 juz. Ya kalau pelan terus ya habis waktunya pegel misalnya. Nah, sekarang ini baru anak-anak di tempat saya itu ya ngajine ku cepet tapi cetha. Sehingga ada sing lawas-lawas iku mendengarkan kok enak ya arek saiki ngaji-ngajine. Memang diajari gitu ya. Bukan tartil saja yang diajarkan, baca cepat juga diajarkan tapi yang benar. Ya. Sebagian ada yang mengatakan ada lagi satu tingkatan namanya tahqiq. Tahqiq itu bacaan yang lebih pelan lagi. Pokoknya kesannya tahqiq itu di bacaan yang seperti di empak-empakno gitu loh ya. Agak ada semacam takaluf sedikit-sedikit tapi untuk pemula. Tapi ini tidak dianjurkan untuk bacaan sehari-hari, bacaan untuk pelan. Tapi sayangnya prakteknya ada guru-guru yang maunya itu tahqiq tapi sudah terlalu takalluf. Ya. Namanya qaf menjadi ya. Ain iya kana budun nasta'in ya. Sampai murid-murid itu sambatan wah kak dawa umur aku apa nih ya. Ya untuk ain itu tahu tekek gitu ya. Ya. Ya, sehingga murid-murid akhirnya malah menyalahkan orang lain yang bacaannya sudah benar. Sampailah ada orang itu, sampean ngono iku sampean gak ngrungokno bacaane wong Arab itu. Kayak ngene kok jawabane. Masih wong Arab ya iso salah kabeh ngono ya. Jadi padahal pernah ada guru dari Arab datang ke Indonesia terus diajak orang menghadiri wisuda. Nah, karena ada tamu dari Arab disiapno kok macane sing apik ya. Dadak a'udzu billahi minasy tamila la. Enggak. Orang Arab baca Al-Quran enggak seperti itu gitu ya. Ya, enggak seperti itu. Dikira tambah apik ngono ya. Ya.
Sudah. Tingkatan terbaik tentunya secara umum tingkatan terbaik adalah tartil gitu ya. Tapi sebenarnya tidak selalu. Seperti umpamanya tahqiq itu diutamakan untuk mengajar pemula. Tapi ini wis ngerti muridnya wis iso aja terus-terusan ya. Ya ditahqiq-tahqiqno itu ya. Kemudian tadwir itu enaknya adalah untuk bacaan di dalam sholat kalau kita membaca yang panjang. Ada bacaan-bacaan yang sunnah memang diperintah oleh Rasulullah. Seperti sebenarnya orang sholat Jum'ah itu sunnahnya rakaat pertama surat Jum'ah. Berapa halaman? 2 halaman lebih. Rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Tapi kalau merasa kepanjangan ya, takut jangan-jangan orang-orang tidak kuat, ya rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul, sudah itu saja. Dan Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kecerdasan seorang imam yaitu memendekkan khutbah, memanjangkan bacaan. Itu memang begitu ya. Kalau sudah bacaannya panjang, maka kalau sampai tartil kelamaan. Kalau cepetno ya gak khusyuk, ya gak bisa tetap tadabbur. Maka yang sedang adalah bacaan tadwir. Sebenarnya bacaan-bacaan imam Masjidil Haram ketika tarawih itu bacaan tadwir, bukan tartil gitu ya. Ya, tadwir. Tapi ada orang alim tapi ya kurang detail itu mengatakan tadwir itu yang ngebot itu jenenge tadwir malah ngono taman. Tadwir itu yang sedang. Kemudian hadar lebih cocok untuk takror, murojaah, hafidz Quran yang punya, atau untuk program khatam sehari seperti diundang orang, mohon nyuwun make jenengan khatamaken mulai jam 6 ngantos asar. Ya bacaan apa? Bacaan hadar ya, seperti itu. Selain untuk ini, bacaan untuk ibadah ya, lebih baik bacaan tartil daripada lainnya, walaupun bacaannya sedikit. Ya. Baik mana baca 1 juz dengan hadar dibanding dengan setengah juz bacaan tartil. Lebih baik setengah juz tartil. Kalau digambarkan lebih gampangnya itu ya, uang itu ada kalanya uang ratusan, wungkul-wungkul masih baru ya, sampai disangoni uang pakai amplop kok tuwibis ya kaya kan apa-apa ya. Baru dibuka loh, dihitung 1 juta. Wah, kan ini isi nyar ya, abang-abang kabeh gitu ya. Nah, sepertinya sedikit tapi banyak ya. Kalau saya tahu Ate Mulai sudah mau ke bandara di Malaysia itu. Ustaz. Oh iya, ini tolong Ustaz, ini diterima Ustaz. Ada kelebihan uang. Alhamdulillah kuat sampean ya. Piro kira. Ternyata tak buka, tak sisanya dia jalan-jalan ke Indonesia, uang ewan-ewanan itu ya mesti ludes-ludes. Oh, pakai tapi titik ya. Nah, ini tartil sedikit tapi pahalanya apa? Banyak gitu ya. Ya sudah, seperti itu ada, bisa kita pilah-pilah gitu ya. Jangan kebelah uyah. Soalnya ada orang yang ngerasani hufat. Ternyata hufat itu gak bisa maca tartil, maca Quran gak enak di rumah dengkul. Dengkulnya gak iso dengkul. Iya. Jawabnya pun ngoten, ta hufat niku pun ahli ngoten lho. Yang ahli masih ngewebut ngoten penumpangnya tenang mawon, soalnya supirnya pun ahli. Karena mboten ahli datang ngewebut ayo kabeh ku ya wis wedi kabeh. Nggih. Nah sing ya ana kiai-kiai jenenge sakjane gak jenenge gak patek iso ngomong ngene. Ya aja dipadakno rek kiai yang cilik-cilik ngono. Jadi macane cepet bismillahirrahmanirrahim. Alasane jadi aja dipadakno kiai yang cilik. Jadi
kulino maca cepet ya. Ada pendapat lain ya bahwa sejatinya kata-kata tartil itu adalah tajwid. Makanya dasar atau dalil ulama-ulama wajibnya tajwid itu adalah ayat yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Itu artinya bukan genah-genah nomor enggak. Tartilkan itu tajwidkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Sehingga pembagian bacaan Al-Qur'an itu tidak seperti pertama. Yaitu pertama itu adalah tahqiq. Tahqiq itu adalah bacaan yang benar ya. Ya tartil itu disebut tahqiq ya. Kedua adalah tadwir. Ketiga hadar. Tiga-tiganya itu dianggap tartil bila bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kenapa sih sampean diutus tartil kok macakan? Aku tartil. Soalnya aku maca wala cepet tapi tajwid. Ya. Wa minan nas may lho wis ana dewe-dewe kan ya. Ya ayyuha ya. Ya ayyuha itu sudah dua kalimat tabii, sudah tajwid sudah. Ya. Jadi pendapat kedua tartil itu artinya bacaan bertajwid, baik cepat maupun sedang maupun pelan. Begini ini untuk menjawab ya. Besok pada hari kiamat para hufazul Quran itu dites lagi di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya." Bacalah dan tartillah sebagaimana kamu membaca Al-Qur'an sebagaimana kamu mentartilkan Al-Qur'an ketika di dunia. Maca tartil kaya awan tartil kok donya. Waduh berarti hufat kan sing lulus wis kok ana wis sapa sing iso gak tahu tartil kok ya. Ya. Tapi kalau mengikuti yang pendapat kedua, tartil itu adalah tajwid. Mudah-mudahan ya. Sebab aku tartil tapi maksudnya tartil adalah bacaan dengan tajwid ya. Kalau ini penting, kalau ya ini pendapat itu kedua-duanya ada manfaatnya ya. Ya. Kita sendiri pun suatu saat nih. Makanya Imam Maliki ditanya baik mana bacaan cepat pahalanya banyak karena dihitung huruf dengan bacaan pelan ya hurufnya jumlahnya sedikit akhirnya pahala sedikit. Kalau Imam Maliki lebih condong bacaan cepat lebih baik. Tapi bukan ngebut loh ya. Tapi itu orang yang ahli gitu ya. Seperti orang membaca buku. Dia baca dengan cepat, saya paham ya. Tapi ada orang cepat-cepat gak paham ya. Balen mana gitu ya. Kalau orang ahlinya cepat ya lebih baik cepat sehingga bacanya lebih banyak ya. Tapi kalau didengar orang berbeda lagi, walaupun pembacanya ahli tapi pendengarnya kan butuh tadabbur gitu ya. Sudah ya. Aturan memulai bacaan Al-Qur'an. Ya. Ini tidak begitu penting ya. Nggih. Mari kita istirahat, bukan istirahat tapi mari kita sholat. Karena istirahat kok Pak Manane turu ya. Jadi kita sholat, ya kita beri waktu setengah jam ya. Ya, monggo.